Selamat malam dan selamat datang di Bicis Bincang Artis. Nah, bersama saya Rahan Alfikri siap menemani kalian selama 1 jam ke depan. Nah, berbicara mengenai seni peran, kita semua tahu bahwa banyak sekali aktor di luar sana yang terkenal dan hebat. Seperti Tom Hiddleston, Tom Holland, Tom Cruise, dan Tom and Jerry, bahkan masih banyak sekali aktor-aktor di luar sana yang hebat. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga punya guest star yang sangat menarik yang mempunyai pengalaman tentang dunia peran. Yang pastinya bukan si Tom. Nah, mari kita langsung saja ini lihat liputannya. Nah, kalian semua sudah melihat kan siapa yang akan menjadi guest star pada malam kali ini? Nah, langsung saja kita sambut. Ini dia, Arinandra Pribio Setiadi. Selamat malam. Silakan duduk. Ya, siap. Langsung. Apa kabar nih? Bang Ari. Baik. Bang Ari aja ya. Bang Ari boleh. Bang Ari aja, oke. Nih, jadi Bang Ari ini adalah salah satu bisa dibilang aktor ya, aktor yang sering bermain peran nih. Nah, karena jika dilihat dari jejak karirnya, Bang Ari ini sudah sering, bisa dibilang sering ya bermain film. Nah, tapi berbicara mengenai Bang Ari nih, sebenarnya Bang Ari itu sudah multi talent loh sejak kecil. Karena katanya sudah sering juara dari hobi sepak bola, benar nggak sih? Betul. Jadi ya betul gitu. Oh oke. Dari sepak bola ya. Dan sebenarnya cita-cita Bang Ari itu sebenarnya pas kecil itu apa sih? Sebenarnya yang namanya anak kecil kan pasti banyak banget cita-cita ya. Apalagi ya anak kecil imajinasinya masih kemana-mana gitu. Nah kalau dulu sih saya pertama kali banget cita-cita adalah jadi pilot sih. Oh jadi pilot. Alasan utamanya adalah pengen jalan-jalan dan nerbangin orang-orang gitu. Jadi kan kayak keren aja gitu kan. Terus sempat jadi pengen jadi tentara juga. Terus macam-macam lah. Di SD sih, SD kelas 6-an. Terus saya baru masuk sekolah sepak bola kali ya. Nah, di situ rutin latihan karena pengen jadi atlet sepak bola waktu itu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ya sekarang jadi gini lah. Contohnya di film mungkin ya, di seni peran. Iya, salah satunya lah. Mungkin kan tadi bisa dibilang dari awalnya itu suka sepak bola. Yeah. Nah, apa sih yang membuat Bang Ari itu bisa pindah haluan gitu, yang dari olahraga gitu ke seni peran gitu? Apa sih yang bisa membuat hal tersebut pindah gitu? Nggak tahu ya, sebenarnya awalnya nggak nyangka juga ya tiba-tiba jadi yang gini gitu maksudnya. Karena awalnya jauh banget dari sepak bola terus ke seni peran gitu, yang udah panas-panasan tiba-tiba jadi tuduh-tuduhan gitu kan. Nah sebenarnya awalnya karena pas masuk SMA sih. Terus lihat ada salah satu eskul teater di SMA, terus pas ngelihat kok kayak seru gitu. Terus emang kata orang tua sih. Jadi dari kecil tuh emang anaknya sering tingkah lah, banyak tingkah, tapi tingkahnya kayak misalnya drama apa gitu, acting ini acting itu gitu. Nah mungkin dari situ juga yang mungkin mengantarkan saya sampai ke
seni peran gitu. Oh, mungkin dari kecilnya sering Iya, aktif lah kayaknya bisa sih. dibilang anak yang aktif ya. Dan Bisa juga dibilang kayak gitu. katanya pas kecil sempat ngefans gitu sama film preman pensiun gitu ya. Sebenarnya gimana ya, dibilang ngefans juga emang suka aja sih sebenarnya, karena emang aku dari dulu pengen nge-support apa ya istilahnya seniman-seniman di Bandung lah ya. Betul. Karena aku kan dari Bandung juga, apalagi vibes-nya preman pensiun pada saat itu kan lagi naik-naiknya gitu kan. Terus orang-orang Bandung juga pengen lah kayak misalnya salaman, foto dan segala macam, kenal nggak apalagi gitu. Nah makanya dari situ kayak pengen lah ada sedikit-sedikit ketemu lah, kenal lah gitu-gitu sih sebenarnya. Ya mungkin bisa dibilang itu jadi awal mulanya Bisa Bang jadi Ari juga, suka ya. bisa jadi juga sih sebenarnya. Oke. Nah, dan juga katanya nih Bang Ari tuh sempat ikut kabaret teater ya. Nah, itu gimana tuh? Jadi kabaret teater itu sebenarnya itu yang tadi dari SMA awalnya. Jadi kayak sebenarnya banyak eskul yang pengen diikutin dulu itu sebenarnya. Cuman waktu SMA kayak ngelihat kok ini beda sendiri gitu, kayak asik aja gitu, kayak seru juga. Hingga akhirnya pengen nyobain deh gitu. Setelah nyobain awalnya kayak ya udah eskul gitu. Tapi lama-lama kok nyaman gitu di dunia pemeranan. Apalagi ketika meranin orang-orang yang maksudnya dalam konteks susah gitu ya bagi orang-orang. Nah gitu sih sebenarnya. Oke. Nah itu berarti ketika sudah mempunyai minat nih untuk terjun ke seni peran, nah Bang Ari itu apakah langsung masuk ingin menjadi aktor atau sempat di belakang layar dulu atau gimana tuh? Nah untuk itu sih sebenarnya awal bangetnya sih. Awal bangetnya dibilang artistik juga bukan ya. Logistik sih sebenarnya. Apa ya dibilangnya? Pokoknya bagian ngegulung kabel lah, kayak misalnya Ri sini gulung gitu, kabel yang udah misalnya dipakai Ri bantu gulung gitu-gitu doang. Terus kebetulan ada salah satu sutradara yang dia kayaknya kekurangan aktor gitu buat di filmnya, terus kayak Ri lu cobain main deh di film gua sebentar gitu, soalnya kurang aktor gitu sih sebenarnya awal-awalnya banget ya. Terus yaudah deh nyobain daripada nggak ada kan gitu. Hingga akhirnya main, dan si sutradara itu di next filmnya ngajakin lagi akhirnya sampai sekarang. Oke, mungkin jadi sempat pernah juga ya di Pernah. belakang kamera ya, di belakang layar. Nah mungkin untuk teman-teman yang di rumah, jika ingin tahu bagaimana cerita dari Bang Ari ini ketika bermain peran di layar kaca, nih jangan kemana-mana, tetap terus ada di Bicis. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Bicis. Cheese. Indonesia saat ini memiliki penduduk yang berjumlah 260 juta jiwa, dengan jumlah penduduk wanita lebih dari setengahnya. Saat ini, kesetaraan gender menjadi hal yang cukup penting untuk dibicarakan, termasuk pada cabang olahraga sepak bola. Olahraga yang pada umumnya digemari oleh kaum pria, kini mulai digemari kembali oleh kaum wanita. Kembali lagi di Bicis. Cheese. Nah, mungkin tadi kita sudah berbicara dengan Bang Ari mengenai pengalamannya semasa kecil ya. Nah, sekarang juga kita akan menghadirkan bintang tamu selanjutnya nih yang akan masih berbicara mengenai bidang pemeranan. Nah, tanpa berlama-lama kita undang langsung ke panggung. Ini dia, Hilmi Ilarion dan Kian. Halo Ari. Halo. Gelap ya? Silakan duduk. Gue di sini. Ya. Di sini. Salah sih. Ini berarti panggilnya aku ya siapa? Ini Bang Hilmi. Ini Bang Kian. Oh, Panggil aja aku sih Miu aja Miu. panggil aku Biar Hilmi. akrab. Jangan panggil sayang ya. Aduh.
sekalinya dipanggil saya sama laki-laki aja dah. Gimana? Oke, mungkin kita mulai dari Bang Hilmi dulu deh. Boleh. Nah, kan tadi kita udah berbicara dengan Bang Rian juga bahwa awal mulanya tuh diawali oleh cita-cita yang berpindah-pindah. Nah, kalau misalkan Bang Hilmi sendiri, awal mula ketertarikan dengan dunia peran tuh seperti apa sih? Awal mulanya sebenarnya saya di dunia peran tuh udah dari kecil. Nah, Dulu tuh pernah hampir ke sinetron, judulnya Yudhistira. oh, Syutingnya di daerah Ciwidey. Cuman karena waktu itu masih kecil kan, masih kelas 6 SD kalau nggak salah. Masih kelas 6 SD, naik ke SMP kalau nggak salah. Dari situ tuh sempet produksinya nggak berjalan lama. Akhirnya bungkus dan aku juga lebih difokusin ke sekolah aja gitu dari situ. Nah dari situ udah fokus sekolah. Setelah lulus SMA baru mulai lagi di film. oke. Berarti dari kecil banget kelas Dari 6 kecil. SD. Kelas 6 SD. Kelas 6. Kalau Bang Kian gimana tuh? Peran deh. Ya, ke dunia peran. Kalau dalam dunia peran nih kayaknya gara-gara waktu kecil tuh aku sering banget yang namanya gimmick kalau bahasanya. Kayak dari kecil tuh ada aja tingkah lakunya buat gimmick-gimmick itu di depan keluarga atau apa. Nah, mulai waktu SMA tuh aku suka banget yang namanya buat film. Nah, di situ sebenarnya aku belum mulai bikin di depan layar sebagai peran gitu. Cuman aku tuh di SMA tuh sebagai directornya atau scriptwriting kayak itu yang pokoknya masih di belakang layar lah. Triangle yang filmnya itu belum sebagai aktor atau talentnya itu. Ya. Tapi di SMA ini tuh kayak sumber daya manusianya itu masih kurang juga gitu di SMA aku tuh. Jadi ya udah mau nggak mau aku juga yang mainin perannya kayak gitu. Tapi kayak aku masih belum diseriusin di SMA ini tuh. Oke lah pas di kuliah aku mulai masuk ke jurusan yang maksudnya lebih fokus di film gitu kan. Jadi kayak di kuliah ini branding aku tuh bener-bener di depan layar. Jadi kayak kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa lain buat tugas film atau misalnya mau bikin film, mereka ngehubunginnya aku gitu. Aku udah jarang lagi sebagai director kalau di kuliah gitu. Padahal aku sebenarnya mau aja buat film itu. Cuman karena self branding aku di kuliah tuh lebih ke talent ya. Jadi ya udah orang-orang tuh kenal aku sebagai talent aja. As a talent, berarti Iya, as an gitu. actor lah, oke. Berarti Bang Kian sama Bang Ari memiliki hal yang mirip mungkin ya awal-awalnya karena Iya. mungkin mulai dari belakang kamera nggak sih belakang layar nggak sih? Iya, betul-betul. SMA juga, eskul kan? Iya kan, Eskul juga. eskul juga. Nah kalau Bang Hilmi dari kecil malah udah langsung main Aku film. dari kecil. Ya. Kalau itu filmnya film apa tuh? Kalau genrenya tuh genre apa tuh kalau Bang Hilmi? Waktu kecil atau pas setelah SMA? Kalau waktu kecil, Oh, kecil sih. sinetron ya biasalah kayak sinetron. Oh, sinetron kayak gitu. sinetron. Kalau misalnya udah SMA ya banyak sih berganti genre. Setelah SMA tuh aku main film dokudrama. Dokudrama. Kayak zaman Belanda gitu. Oh. Jadi pasukan Marsose di situ cukup asik. Syuting di Kampung Naga Wow. di Garut. Ya, Itu emang. SMA berarti. Itu setelah lulus SMA. setelah lulus SMA, langsung terjun ke dunia peran. perfilman sih. Kalau Bang Ari deh, film pertama kan tadi belum sempat kejelasin tuh. Film pertama Bang Ari tuh memainkan peran sebagai apa? Oke, di film pertama sebenarnya main di web series ya. Oh, web series. Iya, di kalau nggak salah nih, kalau masih bener ya, kalau misalnya nggak salah, nama judulnya tuh Sai Girl Tania kalau nggak salah. Saya. Iya. Masih Dulu malu. sebagai apa ya? Sebagai tukang ojek yang ngejemput pemeran utama kalau nggak salah. Gitu sih, iya, awal-awal. Itu ketika apa umur? Itu udah masuk di SMA awal-awal kali ya. Oh, yang SMA. mulai udah fokus masuk ke Dunia peran tuh, filman lah gitu lah. perfilman Ya, peran-peran ya gitulah. Saya masih malu-malu berarti ya. Iya, Malu-malu saya. Tania. Kalau Bang Kian mah tadi apa? Apa? Film pertamanya aku lupa. Film pertama di SMA. Ya, Aduh, lupa juga lagi. Apa ya? sama-sama lupa. Lupa banget lagi. Aduh. Pokoknya intinya aku sebagai lupa lagi apa Lupa ya, mungkin pokoknya nggak gitu lah. apa-apa. Berbicara mengenai
dunia peran ya, tadi kan dunia peran. Sebenarnya kan dunia peran tuh tidak mencakup sebagai acting actor juga ya, karena bisa dilihat bahwa sebenarnya pengalaman bintang tamu kita semua di sini tuh mempunyai banyak sekali bidangnya gitu. Maksudnya pernah mencoba di berbagai hal, seperti menjadi model iklan dan juga bukan hanya film-film pendek gitu. Mereka juga pernah membintangi film layar lebar, dokudrama salah satunya tadi di Bang Hilmi dan yang lain-lain. Nah, mungkin aku pengen ke Bang Hilmi lagi. Nah, Bang Hilmi kan salah satunya pernah bermain sebagai model iklan ya. Nah, kalau Bang Hilmi itu apa sih perbedaannya ketika menjadi model mempersembahkan suatu brand atau ketika bermain film itu apa bedanya? Bedanya untuk model tuh kita dituntut selalu ceria. Ceria. Selalu gimana caranya kita produk itu tuh harus bisa menarik sama orang yang nonton kan. Sedangkan kalau misalnya di film layar lebar, kita menjadi karakter yang ada di skrip. Jadi ya kalau misalnya di produk kita mungkin bisa 50-50 sama diri kita sendiri gitu. Sedangkan kalau karakter kita 100% merubah karakter kita. Ya, jadi diri aku sendiri udah nggak ada di situ, di karakternya udah masuk ke karakter kalau misalnya untuk di film layar lebar ataupun sinetron. Nah, itu lebih suka yang mana tuh? Jelas yang layar lebar. Layar lebar ya. Kalau Bang Kian? Sama kayak tadi. Nah, sama. Kan sama-sama juga nih, Bang Kian tuh sering main jadi model juga nih. Lihat juga kan passionnya tuh udah stylish banget ya. Gimana ya? Kalau disuruh pilih, dua-duanya enak. Dua-duanya ada itunya. Ya. Nah, ya sama. Plusnya. Gitu. Tapi tuh kalau film tuh biasanya bener-bener kita dapat ilmu. Bener-bener kayak ilmu kehidupan tuh ada aja gitu. Misalnya kayak ada banyak momen-momen yang bisa kita dapat di film tuh. Betul. Kalau di model tuh ya udah kita dipanggil, misalnya set, udah aja pulang aja gitu doang. Cuman ya lumayannya model sih kadang-kadang dikasih produk ya, kayak gitu. Jadi kayak dikasih kaos lah, kayak dikasih jaket lah kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau misalnya aku lebih pilih buat karir kedepannya, aku lebih milih buat ke film. Pemeranan ya. Ya, peran. Kalau misalnya modeling itu lebih ke ya udah ngisi waktu kosong aja. Oke. Seperti itu sih. Selanjutnya mungkin ke Bang Ari lagi. Nah, kalau Bang Ari bukan hanya sebagai model juga, tapi pernah bermain di panggung pertunjukan, bener nggak sih? Iya. Nah, Balik itu lagi ke awal sih. Karena dulu kan emang di SMA banyaknya, mungkin kalau di eskul banyaknya teater ya. Dan kebetulan waktu SMA tuh emang iseng aja sih sebenarnya. Emang pengen apa istilahnya? Pengen nyobain deh gitu. Iya, akhirnya ya manggung-manggung lah, lumayan lah di beberapa panggung. Dan di panggung pertunjukan kan biasanya memerankannya tuh kan ini bisa dilihat oleh saya itu banyak sekali, seperti pernah menjadi Ahmad Yani, Bung Tomo ya, pahlawan-pahlawan Indonesia ya. Nah, itu perasaannya tuh bagaimana sih ketika memerankan sebagai pahlawan Indonesia gitu? Sebenarnya gimana ya, kan dari dulu juga cita-cita salah satunya ada jadi tentara juga ya. Nah, jadi ketika kita memerankan apalagi tokoh-tokoh penting di Indonesia, itu kayaknya suatu kebanggaan banget gitu, apalagi ketika kita menyampaikan sesuatu, apa yang kita sampaikan tuh nyampe ke para penonton gitu. Contohnya dari ya masing-masing tokoh di Indonesia pasti punya apa ya, punya hal yang paling menonjolnya gitu. Terus ketika kita tanya gitu ke penonton-penonton, alhamdulillahnya pada nyampe gitu sih. Jadi itu sih yang paling yang bikin senangnya ketika kita udah menyampaikan sesuatu dan penonton tuh memahami dan paham gitu apa yang kita sampaikan gitu. Betul sekali. Nah, mungkin kita masih punya waktu untuk berbincang-bincang lagi dengan para bintang tamu kita, tapi kita harus ada jeda dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bicis. Cheese, cheese, cheese.
Kalau di era pandemi ini sangat anjlok, sangat anjlok. Sampai sayuran pun gak laku untuk pandemi ini. Setelah harga anjlok, harga jual nggak bisa, kan itu otomatis pengaruh ke ekonomi. Ekonomi ya ini parah. Nah, kembali lagi di Bicis, Cheese. Nah, teman-teman. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai pengalaman-pengalaman para gestar nih di bidang pemain peran. Nah, untuk sekarang kita akan melihat nih sebenarnya bagaimana sih mereka ketika bermain film. Nah, mari kita lihat aja nih tayangannya. Mari menari, lupakanlah patah hati dan tertawalah berseri. Mari menari, lupakanlah patah hati dan tertawalah berseri. Mari menari, lupakanlah patah hati dan tertawalah berseri. Mari menari, lupakanlah patah hati. Tidak, sama sekali tidak. Ya ampun Mas, apa yang terjadi? Damar! Mati gue. Wih, tepuk tangan dulu. Nah, tayangan tadi merupakan adalah film-film yang diperankan oleh Bang Ari, betul nggak sih? Yep, Nah, sebagian. sebagian. Nah itu sebenarnya bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya itu film apa aja judulnya? Yang pertama tadi Active Party, terus yang kedua ada apa tadi buat pagelaran Bung Tomo, Wage Supratman. Wage Supratman. Yang ketiganya Suro. Nah itu kan tiga-tiganya tuh genrenya tuh beda-beda. Yang pertama kan drama musikal ya kalau bisa bilang. Kurang lebih sama. Drama musikal. Drama Yang kedua tuh ya yang tadi tuh jiwa-jiwa nasionalisnya sudah mulai keluar tuh itu. sebagai apa pahlawan nasional ya Wage Supratman. Yang ketiga tuh apa tuh? Itu sebagai sahabat aja sih, ada sahabat gitu sebenarnya gimana ya? Gitulah. Cuma dari genrenya tuh lebih ke apa tuh? Tadi seperti ada silat-silat gitu ya? Film horor sih. Oh, film horor. Cuma dibumbui pakai action aja sih sebenarnya. Kan itu 3 genre yang beda ya. Yep. Dari ketiga itu mana sih yang lebih suka untuk dimainkan perannya? Udah jelas yang kedua ya, yang Wage Supratman karena emang suka banget sama ya gitulah pahlawan. Iya. Jadi memang jiwa nasionalis itu memang ada gitu ya dalam diri kita gitu ya. Oke, kita kalau misalkan dari Bang Hilmi deh, Bang Hilmi pernah nggak sih bermain film yang genrenya seperti Bang Ari? Horor pernah. Oh, horor pernah. Action pernah. Terus tadi apa lagi sih? Musikal. Musikal, nah. Film musikal. Tinggal musikal nih. Musikal belum. Ayo Para para produser produser ya, kalau yang- boleh langsung kontak aja. Deh. Oh, kalau Bang Kian? Aku kayaknya nggak pernah action. Oh, belum pernah action, pengen nyoba action. Pengen dong, Pengen. pengen lompat-lompat. Terus balik. Banting-banting. Iya boleh deh. Emang biasa gini kan jadi enak seneng apa. Pengen sih. Kalau misalkan balik lagi ke Bang Ari, kalau misalkan drama musikal tuh kita tuh sebenarnya harus bisa nyanyi atau enggak sih? Sebenarnya apa ya dibilang bisa enggak tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Cuman kalau ya langkah lebih baiknya Bisa menguasai nyanyi lah gitu. Tadi juga kan ada dance-nya segala Iya. macam ya. Jadi itu ya berarti sebenarnya untuk memerankan menjadi peran tuh sebenarnya lebih sulit menjadi apa sih dari 3 film yang tadi deh? Sebenarnya yang paling sulit itu ketika menjadi tokoh yang udah dikenal sama masyarakat sih sebenarnya. Karena kan ekspektasi mereka juga harus
sama gitu ya ketika memerankan tuh harus sesuai sama ekspektasi Benar. yang nontonnya gitu kan, apalagi yang udah terkenal ya. Kayak misalnya tadi Wage Supratman, orang-orang udah pada tahu kayak gimana gitu, ketika kita memerankannya nggak sesuai nggak menyerupai si aslinya kan pasti adalah gitu. Tapi ketika tadi aku lihat sih sebenarnya sudah mirip banget sih ini teh. Kalau misalkan kita nggak tahu nih ini sebetulnya tadi tuh Bang Ari atau bukan, aku sudah melihat ini tuh Wage Supratman sih ini. Emang pernah film ketemu? aslinya. Pernah ketemu sama Wage Supratman? Belum sih. Waktu SD pernah ada belajar Wage Supratman. Nah, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita masih punya beberapa VT. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat VT dari Bang Hilmi. Nih, kita lihat. Wah, jancuk. Jaga mulut lu. Lepas. Tangan lu tuh mau kretek. Jangan ngomong sembarangan lu. Es krimnya, Pak. Yo, es krimnya, Bu. Pak. Es. Lu itu rokok kretek mulu lu. Kayak dukun. Filter dong, mentol. Kretek juga nggak pernah minta kali. Di mana? Syukur lo di sini, Dam. Lu pasti menyelamatin kita kan, Dam? Damar. Wih, keren banget. Bu, es krimnya Bu. Itu keren banget ya. Keren-kerennya apa itu kerennya? Itu film apa sih tadi ya? Sebenarnya aku sempat lihat Bang Ari bukan sih di situ? Nah, itu film apa itu? Itu film film Suro. Oh, film Suro. Nah, itu Enggak, yang film- sebelumnya juga ada ya? Yang tadi Ya, yang itu. ada, sama Itu film kayak- apa itu? Yang mana? Yang awal tuh. Yang awal itu film Suro juga. Oh, Suro juga itu masih dalam satu film. Satu film. Cuma aku ngelihatnya tadi tuh udah nuansanya tuh udah beda gitu ya. Yang awal kan masih sedikit humor mungkin ya. Yang kedua udah sedikit Yang terakhir ya? yang terakhir itu udah sedikit action. Nah, dari Bang Hilmi sendiri. Kenapa? Bermain peran di film Suro ya kan film Suro itu menceritakan tentang apa sih? Film Suro itu menceritakan tentang 5 mahasiswa film yang KKN ya? Riset ke Reki ke daerah mana sih? Garut. Ya, ke daerah Jawa kalau nggak iya ke daerah Jawa salah satu ini dari mereka. Terus mereka ditumbalin untuk pembangkitan di kampung tersebut gitu. Jadi makanya tadi ada lihat yang aku gitu kan. Itu tuh udah mau dipasung lah. Dipasung gitu. Sedikit takut mungkin. Ada horor. Berarti emang horor kan genrenya? Horor. Tapi kalau misalkan syuting horor gitu suka ada kejadian horor nggak sih? Nah, kejadian yang kayak itu pasti ada sih. Oh, Apalagi pasti kan ada. kita banyak hampir 70% kita eksteriornya malam. Jadi ada set hutan dan sebagainya. Jadi akhirnya ya mungkin ada yang si perempuan yang agak peka atau kayak gimana. Jadi selalu ada yang sensitif, ada yang auranya nggak enak, berat dan sebagainya. Terus mungkin karena cuaca dingin juga. Gitu kan. Atau mungkin mereka juga pengen main film mungkin ya? Iya. Nah, mereka juga pengen jadi Nggak mau casting mereka jadi masuk gitu ya. masuk aja gitu. Nah, kalau Bang Kian gimana? Pernah nggak main horor atau kan tadi pengen banget itu main action, kalau horor belum Horor pernah tuh nggak? aku pernah, cuman kayak horor ini tuh kayak cuman tugas gitu loh. Tugas kayak kelompok gitu, terus kayak emang aku kayak nggak macem-macem sih, cuman ya satu orang yang dalam kosan, terus tiba-tiba ada jeng-jeng suara kayak gitu loh. Bentar banget, sebentar itu. Tapi kalau kejadian-kejadian gitu mistis pernah nggak selama syuting berarti lah, selama syuting baik itu film yang manapun lah gitu? Belum. Kayaknya segera. Aduh. Nggak tahu deh. Kalau Bang Ari
Berarti di film yang sama merasakan juga? Oh iya, banget banget. Apalagi itu kan bangunannya ada beberapa bangunan yang udah lama juga nggak dipakai. Ya. Oke. Ya berarti punya pengalaman-pengalaman sendiri lah. Tapi untuk selanjutnya kita juga kan masih ada nih Bang Kian nih, kita belum melihat bagaimana Bang Kian memerankan sebuah film nih. Nah, mungkin kita langsung lihat juga nih bagaimana Bang Kian memerankan di filmnya. Wih, keren banget. Nah, kalau Bang Kian sih tadi lebih ke estetik sih sebenarnya film-filmnya ya. Iya sih. Yang pertama tuh dia itu, kalau yang pertama sih mungkin itu mah lebih ke konten kali ya. Konten ya. Nah, kalau yang kedua itu mungkin udah masuk ke filmnya. Nah, itu baru. ya kalau yang tadi film itu film apa sih? Sebenarnya lupa. Aduh gimana? Lupa. Aduh kayak Gimana? itu cuman tugas dari adik tingkat gitu. Kayak diajakin doang. Kak, mau ya gitu. Oke deh, udah. Oh, berarti sebenarnya kalau Bang Kian lebih suka ke konten, bikin konten-konten kayak gitu? Ya, aku lebih sering konten sih, kayak ya udah sebagai content creator as model gitu doang, kayak gitu. Kalau misalnya film pun emang kadang-kadang emang orang-orang yang tahu aku aja, gitu relasi kayak gitu biasanya. Seperti itu sih. Kalau misalnya mau tahu cerita yang tadi film, oh nggak perlu. Hah? Perlu nggak? Boleh jelasin. Boleh dong. Jadi tuh ceritanya kayak aku tuh bukan orang yang teknologi banget. Tapi aku butuh cewek. Oke. Nama aku tuh sebagai Iqbal di situ. Nah, tapi kayak teman-teman aku tuh pada semuanya nyaranin, udah gampang di sosial media banyak. Terus kan kayak banyak ya, boleh nyebutin itu nggak? Aplikasi itu. Boleh, mungkin ya Pak Produser boleh ya? Ya, D atau T, pokoknya yang buat nyari jodoh gitu loh. Banyak kan, terus kayak mereka nyarinin buat main itulah. Nah, tiba-tiba aku jadi anaknya jadi HP banget, yang awalnya jarang main HP gitu. Soalnya stay buat nyari-nyari jodoh gitu di situ. Dan ketemulah cewek, terus kayak langsung tiba-tiba baru kenal bentar, ngajak ke apartemen. Gitu. Ceweknya, bukan aku. Ceweknya. Terus ternyata tuh ceweknya ngeracunin aku. Dia emang rada-rada psikopat gitu. Jadi ya singkat cerita aku dijebak gitu ya? Iya, dijebak sama si cewek itu. Oke, berarti berbicara tentang jodoh-jodoh sih. Kalau misalkan jodoh sebenarnya udah punya jodoh, udah ayo. punya pasangan sih, bukan jodoh kali. Punya lah. Punya. Anak. Nah, saya pengen dong. Sama dia. Enggak dong. Mau nambah sama dia? Penonton yang ada yang di YouTube gitu, siapa tahu mau. Oh iya. Ya, lagi. Boleh nih, kontak silakan. gitu ya. Nah, kalau misalkan Bang Ari sendiri, pernah nggak sih bikin konten gitu kayak Bang Kian? Pernah sebenarnya bikin konten iseng aja sih. Karena kan sebenarnya orangnya rada pemalu ya. Jadi kayak malu. Kayak pengen apa ya, nyalurin apa yang sebenarnya pengen disalurin aja gitu. Jadi bikin konten lah gitu. Kalau kontennya tuh konten sama kayak gitu, lebih ke passion atau ke apa tuh? Apa ya namanya? Lebih ke keseharian aja sih. Terus Daily hal-hal life yang relate gitu-gitulah. Kalau Bang ini pernah nggak? Pernah. Tapi di YouTube biasanya. Oh, YouTuber, jadi YouTuber. Bikin sitcom. Terus bikin, ya mungkin yang YouTube lah kayak challenge dan sebagainya, konten-konten kayak gitu. YouTube-nya apa tuh? Boleh di-share nih ke teman-teman nih. Oh, tidak bisa. Sepertinya tidak bisa. Kalian kalau misalkan mau nonton boleh aja nanti dicari ya, siapa tahu bisa menemukan karya-karya dari Bang Ilmi ini. Oke, untuk pemirsa yang ada di rumah, mungkin kalau
ingin tahu keseharian dari gestar-gestar kita nih bisa di follow sebenarnya sih dari Instagramnya mereka masing-masing. Boleh disebutin kali kita tuh bisa biar tahu seperti dari Bang Ari, Bang Hilmi, Bang Kian apa sih konten-kontennya biar siapa tahu konten-kontennya bisa dilihat nih. Oh, kontennya atau Ya kontennya, IG-nya kontennya. maksudnya? Ya IG dan kontennya maksudnya kayak gitu. Boleh dari yang ujung sana. Kalau Instagram arinandra_bio. Sebenarnya di TikTok juga sama sih namanya kayak gitu. Arinandra_bio ya teman-teman. Kalau Bang Hilmi? Kalau aku di Instagram namanya @hmyw59. susah ya. Untuk editor tolong aja. hmyw59. Kalau di TikTok Ion Tubuh. Ian Tubuh. Sehat dong. Iya dong. Kalau Bang Hilmi? Bang Hilmi, Bang Kian salah dong. Kalau aku IG-nya Kian_Al-Ghifari. TikTok nggak usah nih. TikTok jangan. IG aja udah. IG aja udah. Oke. Nah, kan tadi ada bermain peran, ada juga bikin konten. Nah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu apa sih biasanya? Apalagi kalau misalkan as a aktor gitu, terkadang kan kita harus ya tadi bisa dibilang brandingnya dulu gitu, branding image kepada para penonton tuh kita tuh harus seperti apa. Nah, kalau misalkan Bang Hilmi dulu, Bang Hilmi kayak gimana sih brandingnya gitu kan? Ya tadi bisa dibilang gitu. Kalau branding untuk ke penonton apa adanya sih aku ya, lebih ke melakukan yang aku suka aja gitu. Aku suka musik, aku brandingin aja. Terus aku juga suka di film, aku explore juga di dunia film. Jadi ya aku hajar-hajar aja, kayak makanya aku bikin konten sitkom dan sebagainya karena kan masih sama di film, maksudnya di dunia peran juga gitu kan. Sama ya paling ngikutin hal-hal yang bukan yang viral ya, hal-hal yang sekarang lagi booming aja gitu. Jadi ngikutin zaman juga gitu. Gitu sih. Kalau Bang Ari? Kalau branding diri lebih ke upload aja sih apapun aktivitas yang dilakukannya selama itu positif. Betul. Terus itu sih lebih sering upload aja, misalnya kayak apaan sering nyanyi juga kadang-kadang ya diupload di Instagram gitu. Terus kayak misalnya ada BTS atau misalnya ada trailer dan segala macam diupload di Instagram gitu-gitu sih sebenarnya. Oke, kalau Bang Kian ya? Kalau aku sendiri sih self branding dari aku tuh lebih ke fashion sih. Fashion yang tadi. Aku lebih emang suka tentang dunia fashion itu maupun pokoknya tentang hal fashion itu kayak sampai di kampus pun aku kayak disebutnya emang aku kan duta misalnya duta gitu. Jadi kayak duta fashion gitu. Duta fashion. Padahal emang aku tuh cuman duta Vkom doang, cuman karena di duta pajajaran di duta Unpatin itu kayak banyak orang ya, itu ya delegasinya. Cuman aku kalau di Vkom tuh aku lebih ke fashionnya, jadi kayak orang-orang kenal akunya di fashion. Cuman itu tuh kayak cuman branding aku di Instagram. Tapi kalau misalnya emang di film ini ya aku pasti meranin si perannya si itu, bukan aku sebagai Kian Al-Ghifari yang brandingnya fashion gitu. Seperti itu sih. Ya, mungkin ada dibedakan juga ya sebagai as a model, as a actor gitu. Oke. Mungkin untuk para pemirsa di rumah kita masih akan bermain dengan para gestar kita. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bicis. Cheese.
lagi di Bicis. Cheese, cheese, cheese. Nah, para penonton, tadi kan kita sudah melihat nih bagaimana para gestar kita bermain peran di filmnya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini, kita ingin mengajak gestar kita untuk bermain peran secara live. Karena kita sudah masuk ke games Tega. Tebak gaya. Tebak dong, tebak dong, tebak dong. Nah, karena gestar kita cuma bertiga, jadi aku butuh satu orang nih untuk diajak untuk bermain. Nah, mungkin aku tarik dari penonton kali ya. Nah, yang ini aja nih. Boleh maju ke depan. Nah, ini dari mana nih? Siapa namanya dan dari mana? Coba bisa dikasih tahu ke penonton. Aku Jo dari Tangerang. Wih, Jo dari Tangerang. Wih, jauh-jauh ke Tangerang untuk tampil di Bicis. Keren, hebat banget. Tepuk tangan dulu dong. Nah, mungkin para gestar bisa bergabung dulu ke kita untuk berdiri dulu biar sekaligus saya menjelaskan nih bagaimana teknis dari main gamesnya. Nah, untuk teknisnya nanti salah seorang dari tim diberikan sebuah kalimat untuk menirukan apa saja yang dimaksud dengan kalimat tersebut. Nah, nanti jadi ada satu orang yang memperagakan instruksi dan satunya lagi menebak. Nah, untuk timnya gimana nih? Jo, mau milih atau gimana? Dipilihin aja deh. Oh, dipilih. Mungkin sama siapa ya? Sama Bang Ari aja deh boleh. Bang Ari di sini berarti nanti tim A, tim B, oke? Oke. Nah, Sini ya. Tag tim. untuk siapa yang mulai bermain dari tim A dulu deh. Jadi tim A nanti yang menebak dan menirukan, oke? Dari berarti Bang Ari dulu belah sini kita di sini Kita di kita mana yang mulai pertama. Tim B tar dulu. Oke. Dulu ya. Sebelumnya udah ngerti belum cara bermainnya? Belum ya? Nah, nanti Bang Ari saya kasih clue nanti menirukan apa saja clue-cluenya. Nanti Jo harus menebak apa dari clue-nya. Udah paham? Oke. Siap? Siap. Oke, nanti balapan poin ya. Oke. Siap? Yang pertama nih. Salaman dulu boleh nggak? Oh, boleh salaman dulu. Kurang chemistry. Gimana sih? Nih, yang pertama. Oke. Oh, kurang. Siap. Ya. Siap. Yo. Mulai? Ya, mulai. Pasan. Cedera. Enggak itu. Yo, ayo. Tuh apa tuh? Apa itu? Urat. Betis. Sikut. Apa itu? Tetot. Harusnya macan terluka. Oh, Terluka. Oke, masih 0 ya. Sekarang ke tim B dulu gantian, tim B. Gantian. Belum. Oh, langsung. Nanti ada 10 clue ganti-gantian Oke. nanti. Jadi setiap tim Doyan. dapat 5 kesempatan. Oke, salaman dulu dari tim B. Udah banyak banget. Udah. Oke, tim B siap? Oke, susah banget. Bisa dong. Enggak dong. Enggak dong. Iya. Oke. Oh, kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3. Ya. Iya, udah. Oke. Yo, Masuk? siap? 1, 2, 3. Jawab aja. Sakit pinggang. Bukan. Sayap. Buk. Motor. Tetot. Susah. Oh, masih belum ada yang bisa menjawab nih. Tidak bisa. Yuk, sekarang gantian lagi. Masih 0 ya, kedudukan masih 0-0. Motoran. Yang ke selanjutnya ini. Pemanasan. Belum panas. Oke. Siap? Oke, siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Kelinci. Ngejim. Apa ya? Angkat.
Ayo. Kelinci angkat beban. Aduh. Kelinci angkat barbel. Satu nol untuk Pur dulu, tim pur dulu A aja, nih. pur dulu. Oke, tim B jangan mau kalah Ngasih ini dong. nanya, ngasih Gantian. Oh, gantian. Yan. Oke. Biasa. Ayo. Oke, siap? Lihat. Yuk, 1, 2, 3. Berenang. Penyu. Apa? Ular. Belut. Apa tuh itu? Licin. Binatang kan? Lumba-lumba. Katak. Kodok. Oh, prit. Namanya susah yang kita Jawabannya licin banget. adalah ikan. Lapar menangis. Ikan. Nah, ikan Panjang. ikan. Panjang bisa. Oke. Semuanya hewan ya itu. Oh, belum tahu. Ikan. Oke, siap? Yuk. Oke, ini kayaknya harusnya bisa nih. Oke, siap? 1, 2, 3. Bukan dong. Aduh. Tanduk, bandeng. Tadi jelas banget loh. Udah. Prit. Waktu habis. Itu udah hampir ketebak tuh yang satu yang jadi Siluman tadi ular. cluenya bebek menggigit. Bebek tadi Beda tuh. dong, itik sama bebek dong. Oke. Hampir. Lanjut Oi. tim B. Yuk. Yuk bisa. Kedudukan Ya. masih 1-0 nih. Bisa. Ini ngelewat mulu kenapa sih? Biasa. Oke. Sekarang oke. Siap? 1, 2, 3. Udah jelas. Ayam. Yap. Punten. Mangga. Bukan. Nyebrang. Melangkah. Jalan. Lompat. Hampir loh. Apa sih? Oh, Prit. Waktu habis. Jawabannya adalah tadi ayam melintasi jembatan. Melintas jembatan. Dan Sama itu. nih. Banyak ketebak. Oh, satu kali lagi. Satu ronde lagi ya. Oh, satu round lagi. Oke. Oke. Susah. Satu ronde lagi. Berarti kita satu round ya. Siap. Oke. Siap, 1, 2, 3. Tikus. Bulan. Masak. Bukan. Kelinci. Aduh. Sepeda. Goes. Padahal gampang loh dari tadi urutan Camping. awal tuh. Ngegoes. Rendang. Prit. Mana ada ngerondang gitu, ha? Kuda membilas buntut kuda. Oke, terakhir nih dari tim B nih, kesempatan nih untuk menyeimbangkan oke. skor nih. Let's go. Siap. Yuk. Gampang dong. Yuk, siap, langsung aja ya. Kesempatan terakhir. Boleh ada suara kan? Boleh nggak ya? Mungkin sedikit saja. Asal jangan ke ininya. Ya, 1, 2, 3. Mulai. Serangga. Panggung apa? Mobil. Prit. Susah banget. Gimana ya? Jadi yang menang adalah tim A. Polisi. Jadi jawabannya tadi itu cluenya adalah polisi sakit pinggang. Kan polisi ninu. Oke, jadi kedudukan tadi dimenangkan oleh tim A ya, oleh Bang Ari dan Jo. Ngasih dulu.
Selamat ya. Oke, mungkin untuk segmen kali ini cukup sampai di sini karena masih ada perbincangan yang akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. So, jangan kemana-mana, tetap di Bicis, Cheese. Polisi di bawah. Cing cowong tasana ari awak mah awak cing cowong mah bubu asalna tina abi ari sirah nama canting paranting cai gitu. Sampai kenapa bisa sampai hujan itu ada hubungan imanen dengan transenden tumbuhan pribadi dirinya dengan yang di luar dirinya. Nah itu sebut musyrik. Nah kenapa sekarang supaya orang tahu dipindahin medianya jadi pertunjukan cincowong. Kembali lagi di Bicis, Cheese. Nah, pada segmen sebelumnya kita sudah bermain games nih dengan para gestar. Nah, untuk segmen kali ini kita akan masih tetap berbincang-bincang, namun pertanyaan-pertanyaan ini khusus diajukan oleh para netizen nih. Jadi tadi tim kreatif sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari dari sosial media dan ada beberapa pertanyaan yang dipilih untuk ditanyakan kepada para gestar kita. Nah, untuk langsung saja nih untuk pertanyaan pertama. Ini dia. Oke, untuk pertanyaan pertama nih. Bang, mau tanya, kalau jadi aktor harus ganteng ya biar menarik. Tapi masalahnya aku cewek bang, aduh. Gimana ya? Tapi bisa ada yang mau jawab gak sih pertanyaan ini? Ini bercanda ya maksudnya. Bagi Anda boleh. Cewek juga bisa jadi aktor. Jadi cewek bisa meranin. Oh, cewek bisa menjadi. Mungkin yang ditangkapnya cantik sama gantengnya mungkin. Cuman dia bercanda di ceweknya doang. Kan kalau cewek aktris ya, cuman kan bisa meranin tokoh yang lain jadi cowok, ya. jadi Cuma cowok. menurut aku ganteng nggak jadi patokan ya. Sebenarnya karena emang konsepnya kan buat meranin suatu masalah ya, meranin suatu peran gitu. Betul. Kayaknya ganteng nggak ganteng juga aman-aman aja. Yang penting berkarakter. Yang penting berkarakter dan emosinya itu dapat ya dari yang diperankan ya. Betul sekali. Oke, mungkin udah kejawab mungkin ya untuk fikadam.jpg. Untuk pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya, wis, Kak sebutin kekurangan dan kelebihan sinetron Indonesia sama film Hollywood dong, pasti susah. Aduh, saya juga nggak tahu nih. Ada yang mau jawab nih siapa? Aku mau jawab. Bang Hilmi nih. Kekurangan kelebihan sama sinetron, apa dibandingin sama film Hollywood udah ya. Jangankan sama sinetron, maksudnya sama film Indonesia aja sama film Hollywood mungkin kita masih agak sedikit tertinggal. Sekarang udah mulai mengejar. Tapi untuk sinetron, sebenarnya sinetron tuh lebih ke kita yang acting layar lebar aja ya untuk masuk ke sinetron mereka punya porsi actingnya punya porsi acting sinetron gitu karena konsumsi sinetron kan tidak hanya untuk anak muda kan jadi untuk semua kalangan jadi kadang kalau misalnya kita bawa acting layar lebar ke sinetron malahan suka jadi malah dimarahin gitu karena nggak sesuai dengan keinginan makanya sinetron kan suka dialognya suka ada nada dan ada bernada gitu kan sedangkan kalau layar lebar dia lebih ke mainin durasi juga sama rasa dan sebagainya gitu. Oke, pasti punya karakter tersendiri lah sebenarnya untuk ini dari yang pertanyaan kedua. Ya tapi ngomong-ngomong mengenai sinetron atau film Hollywood dari para gestar ini punya nggak sih
kayak film paling favorit atau aktornya yang paling favorit nih, untuk masing-masing deh. Dari luar atau ya? boleh luar, boleh ya? dalam. Bang Ari deh. Kalau dari luar kayaknya Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp. Terus kalau dari Indonesianya Teku Rifnuikana sih. Teku. Iya itu juara banget sih dia. Ya bagus. Oke, keren banget. Kalau Tahu dong. Bang Hilmi? Kalau dalam Vino G. Bastian. Vino G. Bastian. Kalau luar mungkin Ryan Reynolds aku suka, sama ya ada banyak kayak Joaquin Phoenix juga oke. Tom Holland juga. Tom Holland. Tom Holland ya. Tadi udah disebut itu di segmen awal tuh Tom Holland dan Tom and Jerry ya. Oleh terakhir Bang Kian, apa nih film? Kalau dari luar tuh siapa sih? Andrew Garfield. Nah itu. Spider-Man juga Ya, kan. soalnya dia emang ada basic teaternya juga kan. Kalau itu, kalau di luar. Dan kalau yang di lokal nih, aduh ADC itu siapa sih? Nicholas Saputra. Nah itu. Nicholas Saputra. Oke, keren-keren juga nih sih. Dan Para puitis. aktor dan film favoritnya sih oke. Mungkin ada satu lagi atau beberapa lagi? Satu lagi ya? Coba kita lihat. Atau habis? Oh ada lagi nih terakhir. Tips and trick biar acting gak nervous dong. Soalnya kadang di depan Kayaknya dia pernah mati di suri. depan banyak orang kayak mati suri. Gimana nih? Dari Bang Ari dulu deh. Bang Ari gimana Bang? Sebenarnya tips and trick biar acting gak nervous gimana ya? Terbiasa aja sih. Lebih banyak latihan aja sih karena kan kita kalau misalnya acting pasti depan orang kan. Apapun kondisinya pasti kru pasti di belakang layar kan banyak orang. Jadi ya itu sih latihan aja sih. Sering muncul di depan layar Sering mungkin ya? latihan dan sering-sering mengikuti acting lah gitulah. Kalau yang belum. Tapi kalau misalnya ya itu sih. Oke, mungkin itu ya. Ada yang mau jawab lagi? Sama percaya diri sih. Percaya diri. Jadi lebih tahu diri kamunya siapa, jadi gimana gitu. Jelek bagusnya tuh diri kamunya udah tahu, berarti ya semakin percaya diri gitu. Semakin menerima diri sendiri gitu. Oke. Dari Bang Kian mungkin? Sebenarnya nervous tuh pasti kayak aku pasti ngerasain aja walaupun misalnya udah biasa pun gitu ya. Nervous tuh masih ada aja, cuman gimana kita ngendaliin si nervousnya itu. Cara kita buat ngebawa diri kita ini, ngebawa si nervous ini biar nggak mengganggu dan kayak ngemakan karakter kita. Jadi kayak kita nggak bisa ngeluarin semua karakter yang kita emang udah dipelajari di reading gitu. Seperti itu sih. Terus paham materi sih. Betul. Oh ya paham materi. Penguasaan skrip dan lain-lain juga itu. Sebenarnya banyak hal, cuma kontrol dirinya mungkin ya, kontrol dirinya yang perlu dikedepankan. Itu juga sih apa namanya? Olah sukma. Iya, olah sukma tuh perlu banget. Olah sukma, olah vokal, olah rasa dan lain-lain. Banyak lah. Ya mungkin terakhir nih ya, harapan dari masing-masing gestar nih untuk kedepannya, apakah ada yang ingin dicapai atau apa deh dari Bang Hilmi dulu. Kayaknya terlalu pengen ngomong Bang Hilmi. Harapannya semoga tahun ini bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Resolusi yang ingin dicapai juga semoga terwujud dan semoga bisa jatuh ke belantika perfilman Indonesia lebih jauh lagi. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya dari Bang Kian ya. Yang pasti kalau yang deket-deket gitu ya, aku pengen nyelesain TA dulu sih. Tugas akhir, terus sama kayak masih banyak proyek-proyek film yang emang masih belum selesai bulan ini gitu ya. Dan kalau misalnya emang jangka panjangnya, aku pengen diseriusin di acting itu sih. Oke. Tepuk tangan juga deh. Semoga ini apa tadi harapan untuk main film action tercapai ya. Amin. Oke, terakhir dari Bang Ari nih. Harapannya sih dari dulu sampai sekarang kayaknya sama sih, pengen main film yang genrenya kayak apa ya, yang perang-perang gitu sih sebenarnya. Ya karena emang itu kan tantangan banget ya buat seorang pemain gitu khususnya. Dan minta doanya buat semuanya, semoga ini nih rambut panjang karena mau syuting kan, semoga lancar gitu. Betul, amin kita doakan. Ya pokoknya kita doakan untuk para harapan-harapan dari para gestar ini bisa tercapai. Kayak tepuk tangan dulu deh. Nah,
pada akhirnya kita harus menyelesaikan acara pada kali ini. Dan untuk para gestar, terima kasih untuk bisa bergabung di acara Bicis. Nah, untuk para penonton jangan lupa untuk terus menyaksikan Bicis pada hari Sabtu dan Jumat di YouTube Official 229 TV. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya di Official 229 TV juga. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bang Ari. Terima kasih untuk Bang Hilmi dan Bang Kian. Oke, terima kasih dan sampai di sini saja. Jangan lupa untuk tonton episode keduanya nanti besok malam. Oke, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana lagi, salah saya. Oke, kita akhiri saja. Tetap di Bicis Bincang Arti. Dingin banget.